Hiruk-pikuk dunia maya setiap tahunnya terus berfotosintesis, melonjak drastis, pengunjungnya kian berkembang biak secara sistematis. Kaula muda meleleh tergiur romantis tanpa sikap dramatis, tanpa pesimis menaruh harapan padanya dengan manis, berjumbu lembut tiap waktu hingga lupa dirinya tergerus sadis. Naas, pemuda kita yang tak sanggup menghadapi, lenyap bagaikan sejarah tak tertulis. Sobat Nalar, mungkin dari 100 orang yang melihat video ini, hanya 10 atau 5 orang, bahkan tidak ada sama sekali yang menonton sampai habis. Ya, tidak menjadi persoalan. Pernahkah kalian sedikit saja berpikir tentang masalah keseharianmu dalam menghadapi gelombang sosial teknologi? Oke, kita bahas satu persatu. Sosial itu segala sesuatu yang berada di luar dirimu, yang memiliki skala lebih dari satu, perkumpulan, kerumunan, atau massa yang kemungkinan menggiring dirimu bisa ke suatu yang buruk, juga bisa ke hal baik. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lebih spesifiknya, kita bahas sosial dalam skala smartphone. Tren zaman sekarang yang bisa disebut mau gak mau harus diikuti, bersifat memaksa, menuntut, dan mempengaruhi. Pernahkah Sobat Nalar mendapati ada segerombolan manusia dalam suatu acara apa saja, smartphone menjadi maskot nomor 1 di muka, dan interaksi langsung berangsur surut, sebab interaksi dengan smartphone lebih menarik. Jangan sampai terjadi pada kita. Perlu kita sadari semua orang butuh dihargai, dihormati, dan disegani, meski timbal balik belum tentu dibalas kontan. Setidaknya kita hargai diri kita masing-masing, buat kedudukan kita lebih tinggi dari smartphone dengan cara memanfaatkan smartphone dengan hal-hal yang berguna. Misal contoh, sebagai media berbagi hal-hal baik, spiritual, kerohanian, dan motivasi inspirasi. Pernahkah kalian mendapati masalah sosial dalam kehidupan bertetangga? Secara tidak sadar, setiap lingkungan memiliki ciri khas masing-masing. Ambil saja satu contoh. Di lingkungan yang mayoritas penduduknya berpendidikan rendah, hal-hal keseragaman akan ditekankan. Kalian akan dipandang baik dan benar jika tergabung guyup dalam rombongan A dan sebaliknya. Sikap kita pede aja. Kita punya kesibukan masing-masing, anak, keluarga, dan lainnya. Kita gak harus kok tertib ikut runtut dalam perkumpulan itu. Menjadi netral lebih tenang, sebab tidak terpaku dengan siklus-siklus yang dibuat suatu perkumpulan tersebut. Jangan cemas jika merasa tidak punya bestie lingkungan, mengalir aja. So, tetap tenangkan diri, percaya pada dirimu sendiri, dan yakinlah jika kamu bertindak benar, alam akan membawamu ke suatu tempat yang seharusnya kamu berada. Menghindar bukan suatu jalan yang tepat. Justru menghindar akan membuatmu lemah dan minder. Apa yang Anda takutkan dalam sosial tersebut, itulah PR yang wajib kita selesaikan dengan baik. Banyak nyamuk yang menjadi korban oleh tepukan manusia, tapi nyamuk terus saja mencari makan demi mengisi daya sesaat. Mengatasi manusia cari muka dan bermuka dua. Cukup mudah jika kalian menjadi objek di depannya. Ikuti kemauannya saja dengan baik. Lebih gampangnya, sanjung dia habis-habis. Jawab setiap katanya sedikit memojokkan dengan halus. Air tenang menghanyutkan. Menjadi manusia yang sedikit teman, tapi bermental 1000 gak apa-apa, daripada banyak pendukung, tapi merasa tak bernyali saat sendirian.